Opa dan Oma, Bapak Ibu, serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam keadaan sukacita dan apapun yang kita alami hingga saat ini, kita harus tetap percaya bahwa kita masih bisa ada hingga saat ini itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami boleh ada dan bersekutu dalam doa keluarga saat ini. Bapa berkati kami agar firman yang kami baca dan kami dengar, dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya menyapa bagi saudara dalam program doa keluarga. Tema yang saya pilihkan di bulan ini masih dalam rangkaian tema besar kebahagiaan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tema bahagianya bertekun di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan tema ini saya pilihkan dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin mendapatkan yang kita inginkan, yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu memang nature atau bawaan dari setiap manusia. Nah, namun dalam bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana dalam perjalanan kehidupan ternyata memang tidak selalu semua yang kita harapkan terjadi, yang kita cita-citakan tercapai, apa yang kita rindukan didapatkan begitu. Bahkan perjalanan kehidupan seringkali membuat kita bertemu dengan kenyataan hidup yang
tidak menyenangkan, yang bisa membuat kita kecewa, tersakiti, bahkan terluka. Namun penulis kitab Yakobus ini memberikan sebuah gambaran perjalanan iman orang-orang yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Pada akhirnya mereka akan berbahagia. Dan ketekunan itu ternyata sebuah upaya atau sikap hati dalam memaknai dan menghadapi setiap kenyataan hidup yang dihadapinya, yang dijalaninya, yang diterimanya. Penulis Yakobus memberikan gambaran tentang Ayub. Kita tahu kisah Ayub seperti apa, bagi saudara masih ingat ya? Ya, seorang yang kaya, punya anak 10, hartanya banyak, tetapi dalam sekejap semuanya habis, musnah, sirna. Bahkan istrinya pun akhirnya meninggalkannya karena dia menderita sakit kusta yang menjijikkan, memalukan. Dan yang membuat dia juga membuat istrinya meninggalkannya adalah karena sikap Ayub yang tidak mau menyalahkan Tuhannya, tidak mengingkari imannya. Ayub terus tetap setia kepada Tuhan, bertekun, berpengharapan kepada Tuhan, walaupun pada kenyataannya Ayub juga sampai pada titik kemanusiaan. Dia mempertanyakan apa yang dia terima, yang dia jalani. Namun sampai pada suatu titik Tuhan akhirnya mengingatkan, menyadarkan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia menyadari dan berbalik, sungguh-sungguh bisa menerima semua realita kehidupannya sebagai bagian dari perjalanan iman untuk dia semakin dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan itulah akhirnya awal mula kebahagiaan sejati yang dia peroleh, yang dia dapatkan. Bahkan dia dapat bonus, hartanya berlipat kali. Dia dapat bonus kembali memperoleh anak-anak daripada Tuhan. Kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang dituliskan oleh Yakobus kembali sebagai pengingat bagi orang-orang yang sedang menderita dan dalam sedang pergumulan yang tidak mudah ini, mengajak kita untuk juga selalu ingat dan sadar, meskipun di dalam penderitaan, kesulitan, kesusahan, kita masih bisa berbahagia kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bertekun di dalam Tuhan, maka sikap-sikap bersungut-sungut, saling mempersalahkan menjadi salah satu tanda bahwa kita belum bertekun di dalam Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, pada hari ini dalam perjalanan kehidupan kita mungkin masih merasakan beban hidup yang berat karena ada anggota keluarga kita yang sakit, bahkan sakit menahun. Itu juga ujian kesabaran kita untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini bagi saudara, rawatlah orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu dengan penuh cinta kasih dan keyakinan Tuhan menguatkan. Dan akan ada tiba saatnya engkau akan melihat kebahagiaan itu. Untuk Bapak Saudara yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, teruslah bertekun di dalam Tuhan dengan terus percaya dan terus berdoa dalam setiap daya usaha yang engkau kerjakan. Dan bagi setiap saudara yang mungkin pernah mengalami pengalaman jatuh, gagal, jangan terpuruk, apalagi menyalahkan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan Tuhan terus menyediakan yang terbaik pada kita sampai kepada waktunya itu. Maka kita akan terus boleh melihat kebahagiaan dan mendapatkan bonus-bonus yang Tuhan sediakan kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Teruslah bertekun di dalam Tuhan dan teruslah berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di kerajaan surga,
Kami naikkan syukur untuk firman yang kami dengar pada pagi ini. Tolonglah kami ya Bapa, semoga melalui firman ini kami dapat menjalankannya di kehidupan kami hari lepas hari untuk lebih baik lagi. Marilah umat Tuhan, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan mengabulkan, mendengar dengan seturut kehendak-Nya. Kami berdoa untuk kebaktian hari Minggu agar dapat berjalan dengan baik dan umat Tuhan dapat menyediakan waktu sehingga umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Juga kami berdoa untuk persekutuan rayon-rayon dalam rangka Sensamorum untuk persiapan perjamuan kudus, agar para anggota rayon dapat bersekutu bersama. Kami juga berdoa buat proses pencalonan penatua, agar Tuhan menggerakkan anggota jemaat yang dicalonkan untuk menerima panggilan Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapak, tolonglah sempurnakan doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dalam doa keluarga saat ini dapat menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita menyanyikan sekali lagi NKB nomor 154 ayat 1 sampai 3. Setialah, setialah. Setia